dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya. Info terbaru pencairan PKH dan BPNT tahap pertama plus bansos tambahan cair Rabu 15 Januari 2025. Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial, bansos di awal tahun 2025. Kabar baik ini datang untuk keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Tidak hanya itu, ada tambahan bantuan khusus bagi anak sekolah dan diskon tarif listrik. Simak informasi lengkapnya di bawah ini. Bansos PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025 mulai cair sejak Januari. Proses pencairan dilakukan secara bertahap hingga beberapa hari ke depan. Salah satu poin penting dari pencairan ini adalah validasi sistem oleh Kementerian Sosial Kemensos. Validasi ini berlaku untuk KPM BPNT murni yang secara otomatis ditetapkan sebagai penerima PKH oleh sistem pusat. Peserta yang sebelumnya hanya menerima BPNT kini bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu PKH dan BPNT sekaligus. Namun, hal ini hanya berlaku untuk sebagai penerima yang memenuhi kriteria tertentu dan telah tervalidasi. Bantuan tambahan untuk anak sekolah. Bagi KPM yang memiliki anak sekolah, pemerintah juga menyalurkan beberapa jenis bantuan tambahan. Di antaranya, yang pertama, bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Bantuan ini diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK yang telah mengaktifkan rekening PIP nominasi tahun 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2025. Yang kedua, makanan bergizi gratis. Anak-anak sekolah dari keluarga penerima manfaat akan mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Program ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak. Yang ketiga, diskon tarif listrik PLN 50%. Diskon ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat. Potongan tarif listrik ini diharapkan meringankan beban keluarga kurang mampu dan memenuhi kebutuhan energi. Kemensos menyampaikan bahwa penyaluran BPNT tahun 2025 direncanakan berlangsung secara setiap bulan. Namun, realisasi program ini masih menunggu kebijakan teknis di lapangan. Informasi yang telah beredar tidak menjelaskan detail apakah BPNT akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, atau kantor pos. Untuk PKH, Kemensos menyatakan bahwa penyalurannya akan dipercepat pada awal tahun. Meski belum ada tanggal pasti, kemungkinan pencairan dilakukan pada Januari atau Februari 2025. Penting bagi penerima manfaat untuk memantau informasi resmi dari Kemensos. Jangan mudah percaya pada kabar simpang siur dan pastikan rekening Anda aktif untuk mempermudah proses pencairannya. Sebagai informasi tambahan, di sini dijelaskan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT, ada kabar baik mengenai pencairan bantuan sosial tahap pertama tahun 2025. Informasi ini sangat penting untuk Anda ketahui agar tidak melewatkan proses pencairannya. Jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025. Proses pencairan bantuan sosial tahap pertama tahun ini dipastikan segera dilakukan melalui dua jalur utama, yakni yang pertama, Bank Himbara. Dana akan langsung ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera, KKS Merah Putih milik KPM. Yang kedua, PT Pos Indonesia. Penyaluran bantuan melalui PT Pos diperlukan bagi KPM di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk KPM yang menggunakan KKS Merah Putih,
dana akan cair setiap 2 bulan sekali. Sementara itu, KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia akan mendapatkan pencairan setiap 3 bulan sekali. Kriteria KPM yang dijamin bantuan lancar tahun 2025. Tidak semua KPM dapat dipastikan menerima bantuan tanpa hambatan. Berikut kriteria yang memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki komponen dalam keluarga. KPM yang masih memiliki anggota keluarga seperti balita, lansia, atau ibu hamil. Yang kedua, data valid. Informasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus akurat dan tidak bermasalah, baik di rekening maupun data pribadi. Yang ketiga, data terdaftar dan ditetapkan oleh pusat. KPM yang sudah mendapatkan pengesahan SK dari pemerintah pusat untuk menerima bantuan PKH dan BPNT tahap pertama. Cara mengecek saldo bantuan. Bagi KPM yang menggunakan KKS, saldo bantuan dapat dicek melalui ATM Bank Himbara, EDC, atau agen e-warung terdekat. Jangan terkejut jika tiba-tiba saldo sudah masuk, karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap. Untuk memastikan bantuan Anda tetap diterima sepanjang tahun 2025, perhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan data Anda di DTKS selalu diperbarui dan valid. Laporkan jika terdapat masalah pada rekening atau data melalui pendamping PKH atau petugas sosial setempat. Simpan KKS dengan baik untuk menghindari kehilangan atau kerusakan. Penyaluran melalui PT Pos lebih difokuskan pada daerah dengan akses sulit, seperti wilayah pegunungan dan daerah terpencil. Pemerintah memastikan proses penyaluran di daerah 3T tetap berjalan meskipun memerlukan waktu lebih lama dibandingkan jalur bank. Semoga pencairan bantuan tahap pertama ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para KPM di awal tahun. Dana yang diterima diharapkan digunakan untuk kebutuhan pokok, transportasi, serta pengeluaran penting lainnya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada penyimpangan dalam penyaluran. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan. Itulah informasi terbaru mengenai pencairan PKH dan BPNT tahun 2025. Pastikan Anda memanfaatkan dana bantuan ini untuk kebutuhan yang penting dan sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, terus ikuti pembaruan dari sumber resmi.